Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakaha 'ala al-mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid At-Tarbiyah Pusdiklat Kemlu yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, khatib ingin mengajak kepada diri khatib sendiri dan para jamaah ma'asyiral muslimin sekalian untuk marilah kita senantiasa berupaya untuk melihat kembali sejauh mana upaya kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti yang sebenar-benarnya, yang tertanam dalam di lubuk hati kita, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bahwa ketakwaan itu adalah satu sikap yang benar-benar terinternalisasi secara kuat dalam hati kita, dalam jiwa kita, sehingga kemudian melahirkan sikap kehidupan, perilaku sehari-hari di mana kita bisa menjalankan semua ibadah, semua perintah yang Allah inginkan dari kita, dan bisa kita jauhi seluruh larangan yang Allah cegah kita darinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Furqan ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dalam ayat ini di surat Al-Furqan ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ja'alna, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan ba'dakum, sebagian dari kalian, li ba'din, bagi sebagian yang lain, fitnah, sebagai fitnah. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa antara satu di antara kita dengan yang lainnya itu adalah sebagai fitnah. Kata fitnah dalam bahasa Arab itu aslinya adalah, kalau dulu orang ingin mengolah emas ya, dan agar emas itu bisa dipisahkan antara yang murni dengan campuran-campuran yang mengotorinya, itu mereka akan membakarnya dengan suhu dan derajat tertentu. Sampai akhirnya emas ini meleleh sehingga yang murni itu terpisah dengan campurannya. Maka proses ini disebut dengan fitnah. Sama juga dengan perak atau tembaga dan jenis logam lainnya, yang prosesnya menggunakan api, dibakar atau dipanaskan dalam panas atau derajat tertentu, sehingga terpisah antara yang murni dengan campuran-campuran yang mengotorinya. Nah, karena fitnah itu ya memiliki proses yang demikian, maka fitnah kemudian digunakan secara bahasa untuk mengartikan imtihan, awil ikhtibar, awil ibtila. Kata fitnah itu juga digunakan untuk membahasakan istilah ujian atau cobaan. Karena apa? Karena sebuah ujian, sebuah cobaan itu pada ujungnya akan membuat orang-orang yang memiliki kualitas
itu akan terpisahkan, akan naik derajatnya, termurnikan, terbedakan dari orang-orang yang gagal dalam menjalankan ujian atau cobaan tersebut. Nah, dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ini ayat ini layak untuk dihafalkan oleh kita semuanya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan seseorang di antara kalian itu atau sebagian dari kalian itu sebagai fitnah, ujian bagi yang lain. Apa maksud ayat ini? Ayat ini konteksnya siyaq al-ayah itu aslinya adalah ketika menjelaskan tentang hubungan antara para rasul dengan umatnya. Para rasul itu ketika Allah mengutus mereka kepada umat manusia, kepada kaumnya, maka para rasul itu adalah menjadi ujian bagi umat tersebut. Apakah mereka bisa mengimani, mempercayai, mengakui kerasulan mereka atau tidak? Dan pada saat yang sama, umat-umat yang menjadi tujuan diutusnya para rasul itu juga menjadi ujian bagi para rasul itu sendiri. Apakah para rasul itu bisa menghadapi mereka? Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang ingkar, di antara mereka ada yang menolak. Maka umat itu, kaum itu menjadi ujian bagi rasul ini. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, hampir semuanya sepakat bahwa ayat ini memiliki makna yang umum, bahwa seluruh di antara umat manusia itu bisa menjadi ujian bagi yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Bahwa di antara kita bisa menjadi fitnah, ujian bagi yang lain. Dalam konteks yang paling sederhana, kalau kita dalam keluarga, istri kita, pasangan kita, itu bisa menjadi ujian bagi kita. Mungkin perilakunya, sifatnya, karakternya ada yang tidak pas dengan diri kita. Maka di situ ujian bagi kita bagaimana cara kita menghadapinya sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Sama, kita juga menjadi ujian bagi istri kita. Mungkin ada di antara kita yang memiliki sifat keras, temperamen yang memiliki sifat temperamental, sehingga istri kita harus memiliki cara menghadapi kita dengan cara yang sebaik-baiknya, dan itu adalah ujian. Kemudian anak juga sama, anak adalah ujian bagi kita dan kita juga ujian bagi mereka. Kemudian dalam kehidupan kita di kantor, kehidupan kita di tempat kerja, maka teman-teman kita itu adalah ujian bagi kita. Sebagaimana kita juga menjadi ujian bagi mereka. Atau kehidupan kita yang lebih luas lagi, kehidupan di masyarakat, kehidupan dalam pergaulan sehari-hari. Maka di antara kita itu menjadi ujian antara satu dengan yang lainnya. Ya, dan ujian itu bisa disebabkan oleh, kalau kita mau klasifikasi itu dari 3 hal ya. Perbedaan nasib. Jadi di antara kita ada yang satu ditakdirkan menjadi orang pintar, maka dia menjadi cobaan bagi orang yang bodoh, yang tidak lebih pintar dari dia. Sebaliknya, orang bodoh atau yang tidak lebih pintar dari dia menjadi ujian bagi diri dia juga. Bagaimana dia menghadapi orang lain yang memiliki nasib tidak lebih baik dari dia. Ada yang satu diciptakan kaya, yang satu miskin, yang satu diciptakan berharta, yang satu tidak, yang satu diciptakan memiliki jabatan, yang satu tidak. Ini adalah masing-masing ujian. Bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian itu? Kemudian yang kedua, itu bisa disebabkan ujian itu karena karakter. Kita punya teman, mungkin dia orangnya sensitif, mendengar kata-kata yang sedikit tidak enak, dia menganggap itu menyinggung dia dan akan merasa bahwa itu menyerang dia. Atau dalam pergaulan kita di medsos, mungkin kita punya teman-teman atau orang lain yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang itu menguji kita sejauh mana kita bisa menghadapi ujian-ujian itu dengan baik, menghadapi masing-masing karakter itu dengan baik. Yang ketiga, itu bisa karena posisi dan kedudukan. Dalam pergaulan kita sehari-hari, yang satu jadi pejabat, satu jadi anak buah, yang satu jadi atasan, satu jadi bawahan. Nah, masing-masing menjadi ujian bagi yang lainnya. Yang bawahan menjadi ujian bagi atasannya, bagaimana cara dia mengelola bawahan-bawahannya dengan baik. Yang atasan menjadi ujian bagi bawahannya, bagaimana dia bisa
berinteraksi, ya, menghadapi atasannya dengan cara yang sesuai digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya dalam ayat ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa antara satu orang dengan yang lainnya, ya, ba'dukum li ba'din fitnah tadi, menjadi ujian antara satu dengan yang lainnya, kunci jawabannya, kunci solusinya adalah satu, atasbirun, maukah atau bisakah engkau bersabar? Nah, mengapa sabar menjadi posisi dasar, ya, sikap dasar yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menghadapi ujian-ujian itu? Karena dalam sabar itu, ya, di situ ada satu sikap menahan diri, ya, di mana seseorang bisa mengendalikan dirinya sebelum dia mengambil sikap-sikap lanjutan. Kata as-sabru, kalau kita lihat, ya, akar kata dalam bahasa Arabnya, ya, kebanyakan para ulama menafsirkan as-sabru itu, misalnya Ibnu Faris dalam Maqayis al-Lughah itu mengatakan as-sabru ay al-habsu. Jadi sabar itu adalah al-habs, menahan. Atau al-Asbahani, ar-Raghib al-Asbahani dalam al-Mufradat mengatakan al-sabru ay al-imsaku fi dhiq, ya, menahan dalam keadaan sulit. Jadi kesabaran itu pada dasarnya adalah satu sifat pengendalian diri yang bisa mengekang seseorang untuk bersikap impulsif, bersikap terlalu responsif sebelum diperhitungkan secara matang dalam menghadapi ujian-ujian tadi. Nah, jamaah rahimakumullah, lantas apa korelasi ayat ini dengan ibadah puasa yang sedang kita jalankan? Kata as-siyam atau as-saum itu secara bahasa juga maknanya itu hampir sama dengan as-sabru, yaitu al-imsak. Ya, makanya puasa itu adalah al-imsak, menahan. Ya. Menahan dari apa? Menahan dari makan, minum, ya, berhubungan suami istri selama di siang hari bulan Ramadan dan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala larang dan bisa menggugurkan pahala puasa kita. Nah, ternyata as-sabru dan as-siyamu, ya, antara puasa dan kesabaran itu memiliki korelasi yang kuat, yaitu sama-sama mendorong seseorang untuk bisa menahan diri, memiliki pengendalian diri. Makanya kalau kita baca ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, dan minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat, sebagian mufasir mengatakan as-sabru ay as-siyamu, bahwa sabar yang dimaksud dalam ayat itu adalah puasa. Jadi minta tolonglah kalian dengan memperbanyak puasa dan sholat. Nah, ini hubungan yang sangat kuat sekali antara as-sabru, kesabaran, dengan puasa. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa kita pada Ramadan kali ini, marilah kita, ya, berupaya untuk meningkatkan, ya, kesabaran kita yang dilatih secara terus-menerus dengan kesabaran kita dalam berpuasa, ya. Dalam berpuasa itu kita sabar dalam 3 hal. Yang pertama sabar, ya, menjalankan perintah Allah, ya. Kemudian yang kedua sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir Allah, ya. Kalau orang puasa itu pasti lapar, pasti lemas, itu sudah menjadi hukum alam, menjadi sunnatullah, maka kita sabar di situ. Maka ada 3 unsur sabar ini melatih kita untuk menjadi benar-benar orang yang menginternalisasi sifat sabar sehingga kita lulus dalam ujian yang Allah sampaikan tadi, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan antara sebagian di antara kalian merupakan ujian bagi sebagian kalian yang lain. Atasbirun, bisakah kalian bersabar? Mengapa kalian tidak bersabar? Maka bersabarlah dalam ketaatan, bersabarlah dalam al-haq, di mana sesuai dengan jalur yang Allah telah tentukan dan Rasulnya. Wa kana rabbuka basira, dan Allah maha melihat apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa kana rabbuka basira. Barangkali ini pesan dari khutbah yang singkat pada kesempatan kali ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi alladhina astafa, wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu keutamaan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim pada hari Jumat adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Maksudnya Allah bersolawat kepada Nabi adalah dengan memberikan rahmat dan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan demikian pula dengan para malaikat mendoakan rahmat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga diminta untuk bersolawat kepada Nabi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan salamnya kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid syamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam tasliman katsira. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.